Salam para mahasiswa, kita melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai uji prasyarat yang kedua dalam penelitian kuasi eksperimen atau yang kita sebut dengan uji homogenitas. Uji homogenitas ini merupakan uji prasyarat yang harus kalian lakukan sebelum nanti melakukan uji hipotesis atau analisis hipotesis. Oke, sepintas saja. Tujuannya adalah sebagai uji prasyarat untuk menentukan apakah variansi dari data terdistribusi secara homogen. Jadi ini sangat penting data ini. Apakah data yang sudah Anda peroleh, nilai-nilai tadi terdistribusi secara homogen. Nah, uji ini sebagai syarat untuk melakukan uji selanjutnya, yaitu uji sampel t-test atau uji ANOVA. Yang lebih sering familiar kita dengar dengan uji T atau uji ANOVA. Jadi ini wajib. Jadi syarat dalam melakukan penelitian kuasi eksperimen, Anda harus melakukan dua uji prasyarat. Satu, uji normalitas, dan satu uji homogenitas. Kemudian yang terakhir, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data terdistribusi secara homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data terdistribusi secara tidak homogen. Oke, kita coba melakukan uji ini. Maka Anda perlu suatu data nilai penelitian Anda. Kita coba ya. Ketika Anda melakukan penelitian, pasti Anda akan mendapatkan nilai, baik itu dari kelas kontrol ataupun kelas eksperimen. Anda akan melihat nilai tersebut apakah memang berubah, ataukah nanti perlakuan Anda pada kelas eksperimen ini membuahkan hasil. Kalau kita lihat sepintas seperti ini kan kita tidak tahu, maka nanti perlu analisis uji T. Tetapi sebelum sampai ke situ, maka harus ada uji prasyarat. Kalau kemarin sudah melakukan uji normalitas, nah sekarang kita melakukan uji homogenitas. Apakah data terdistribusi secara homogen? Nah, sama seperti tabel yang kemarin, ada kelas kontrol, kelas eksperimen yang berisi nilai. Kemudian ada kode kelasnya. Kode kelas yang pertama dan kode kelas yang kedua. Seperti ini. Nah, ini kode kelas ini kita tulis saja. Kode kelas 1 ini nanti untuk mewakili kelas kontrol. Kode kelas 2 untuk mewakili kelas eksperimen. Jadi datanya ditulis seperti ini saja apa adanya. Jadi nanti pastinya Anda akan berhubungan dengan nilai dan Anda akan membandingkan nilai tersebut. Oke, maka Anda harus memiliki program SPSS. Milik saya SPSS 25. Program ini cukup berat, tapi tidak masalah. Oke, seperti ini. Nah, kita persiapkan dulu sebelum kita input nilainya. Kita klik bagian variable view. Kita coba masukkan variabel yang pertama tadi adalah nilai. Variabel yang kedua adalah kelas. Nilai dan kelas. Oke. Nah, labelnya kita beri ini sama saja nilai. Labelnya juga kelas. Nah, bedanya di sini bahwa
di value kelas itu terdiri atas 2 ya, kita masukkan value yang pertama, kita kasih nomor 1, labelnya adalah kelas control, kita tambahkan klik add. Value yang kedua kita kasih nama kelas eksperimen, kita klik add, terakhir klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, ada nilai dan ada kelas, datanya masih kosong. Oke, kita masukkan data nilai ke bagian nilai. Tinggal kita copy saja kelas control dulu, kita copy, klik kanan, copy atau Ctrl C, paste, maka akan muncul di sini datanya. Ya, udah keluar. Ctrl V ya, atau klik kanan, paste. Kemudian kita pindahkan kode kelasnya, kode kelas 1 untuk kelas control, kita copy saja, copy, Ctrl C, kita masukkan ke bagian sini, paste, maka akan ada 30 karena di sini mahasiswanya 30 yang punya nilainya. Oke, bagian nomor 31 ke bawah adalah bagian kelas eksperimen. Kita copy lagi, Ctrl C, kita masukkan sampai 60 karena siswa yang diujikan adalah 30 orang per kelas. Oke, kita copy kodenya 230, maka tampilannya akan seperti ini, 60 30 dengan kode 1 dan 30 dengan kode 2. Nah, setelah ini maka Anda perlu melakukan uji homogenitas. Caranya adalah klik analyze, klik compare min, klik one way ANOVA. Maka Anda memasukkan nilai di sini ke bagian dependent list. Masukkan kelas di bagian faktor. Jangan sampai terbalik. Kemudian klik option. Kemudian beri tanda checklist pada homogeneity of variance test, yang berarti Anda akan melakukan uji homogenitas. Terakhir, klik continue, dan langkah yang paling akhir tinggal klik OK. Maka Anda akan mendapatkan nilai signifikasi base of mean, yaitu 0,13 dari test of homogeneity of variance Levin statistik, 0,103, dan tinggal kita sesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data terdistribusi secara tidak homogen. Kita melihat bagian ini 0,13, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara homogen karena lebih besar daripada
0,05 nilai signifikasinya pada nilai base of mean-nya. Jadi Anda dapat melanjutkan ke pengujian selanjutnya atau uji analisis atau uji T. Jadi itu 2 uji prasyarat yang harus Anda kuasai. 1 uji normalitas, 1 uji homogenitas. Anda harus bisa menguasai semuanya. Demikian materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.